Good morning student, how are you today? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu kembali dengan Miss Erti di pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan sekarang kita masuk pembelajaran 3 yaitu makna sholat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu makna sholat. Makna sholat. Arti sholat adalah doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah, berdoa dengan khusyuk dalam menjalankannya. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah memberi banyak kenikmatan. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan celaka. Apa saja kenikmatan yang diberikan kepada manusia? Kenikmatan pemberian Allah itu antara lain adalah bahwa badan kita sehat dan kuat, memiliki keimanan yang kuat, mendapatkan rezeki setiap hari, dan memiliki akal yang sehat. Dan yang harus kita lakukan dengan nikmat dari Allah, kita wajib mensyukurinya dengan melakukan kebaikan. Apakah sholat itu memberatkan? Dan jawabannya adalah tidak. Karena Allah telah memberi nikmat kepada kita setiap hari. Kita hanya diwajibkan sholat 5 kali sehari, yaitu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Jadi, sholat tepat waktu dan 5 kali sehari. Praktik sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Syarat sholat dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Oke? Syarat wajib sholat ada antara lain beragama Islam, balik atau cukup umur, berakal, suci dari haid dan nifas, sadar atau tidak sedang tidur. Nah, syarat sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita sah, di antaranya yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat untuk aurat perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan untuk laki-laki dari pusar sampai lutut. Yang ketiga, menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram. Dan yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan tidak sah. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumanina. Yang keenam, iktidal dengan tumanina. Yang ketujuh, sujud dengan tumanina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Kesembilan, sujud tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca doa tasyahud. 11. Membaca salawat Nabi Muhammad SAW. 12. Salam. Dan yang ke-13 adalah tertib. Nah, gerakan dalam sholat. Yang pertama adalah gerakan berdiri tegak untuk sholat. Berdiri tegak pada sholat fardu hukumnya wajib. Lihat gambarnya. Posisi badan harus tegak lurus, tidak membungkuk kecuali jika sakit. Tangan rapat di samping badan, kaki direnggangkan paling lebar selebar bahu. Semua ujung jari kaki menghadap kiblat, pandangan lurus ke depan sujud, posisi badan menghadap kiblat. Gerakan kedua yaitu gerakan mengangkat kedua tangan.
Lihat gambarnya. Telapak tangan sejajar dengan bahu. Ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga. Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. Jari-jari direnggangkan. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke atas atau ke samping. Lengan direnggangkan dari ketiak, sunnah bagi anak laki-laki, bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir. Gerakan ketiga, gerakan sedekap dalam sholat. Lihat gambarnya. Sedekap dilakukan sudah mengangkat tangan takbiratul ihram. Telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan. Tangan kiri tidak digenggamkan. Meletakkan tangan boleh di dada, di atas pusar, atau di bawah pusar. Ketika bersedekap, doa yang pertama dibaca adalah doa iftitah. Setelah selesai iftitah, kemudian baca surah Al-Fatihah. Sesudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Quran. Yang keempat, gerakan ruku dalam sholat. Angkat tangan sambil mengucapkan takbir. Caranya, turunkan badan ke posisi membungkuk. Kedua tangan menggenggam lutut. Jari-jari tangan direnggangkan. Posisi tangan lurus, siku tidak ditekuk. Punggung dan kepala sejajar. Punggung dan kepala dalam posisi mendatar. Pandangan lurus ke tempat sujud. Sudah posisi ini mantap, kemudian baca salah satu doa ruku. Yang kelima, gerakan iktidal dalam sholat. Lihat gerakannya, gambarnya. Iktidal adalah bangkit dari ruku. Posisi badan kembali tegak ketika bangkit, disunahkan mengangkat tangan seperti ketika takbiratul ihram. Bersamaan dengan itu, membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah. Badan kembali berdiri tegak. Keenam, gerakan sujud dalam sholat. Sujud artinya menempelkan kening pada lantai. Menurut hadis riwayat jamaah, ada 7 anggota badan yang menyentuh lantai ketika sujud, yaitu wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung telapak kaki. Cara melakukan sujud, turunkan badan dari posisi iktidal. Letakkan kedua lutut ke lantai, letakkan kedua telapak tangan ke lantai, letakkan kening dan hidung ke lantai, telapak tangan dibuka, lengan direnggangkan dari ketiak sunnah bagi anak laki-laki. Nah, gerakan yang ketujuh, gerakan duduk di antara 2 sujud. Lihat gambarnya. Duduk di antara 2 sujud adalah duduk iftirashi. Dilaksanakan sebagai berikut seperti gambar di bawah ini. Bangkit dari sujud pertama sambil mengucapkan takbir. Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. Telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Pandangan lurus ke tempat sujud. Kedelapan, gerakan tasyahud atau tahiyat awal. Lihat gambarnya. Duduk tasyahud awal adalah duduk iftisari sama seperti duduk di antara 2 sujud. Ini pada salat yang lebih dari 2 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bangkit dari sujud, kemudian rakaat kedua sambil baca takbir. Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki, telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha, telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari, tangan sejajar dengan lutut. Kesembilan, yaitu gerakan tasyahud akhir. Lihat gambarnya, sama seperti gambar pada gambar ke-8 ya. Tasyahud akhir adalah duduk tawaruk. Caranya bangkit dari sujud kedua, yaitu pada rakaat terakhir salat.
sambil membaca takbir. Telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jadi, panggul duduk menyentuh lantai, badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha, telapak tangan diletakkan di atas paha ujung jari. Disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan kanan digenggamkan, kemudian telunjuk diangkat menunjuk dalam posisi ini. Kemudian baca doa tasyahud, salawat, dan salat setelah tasyahud akhir. Yang ke-10 adalah gerakan salam. Lihat gambarnya ya. Gerakan salam adalah menoleh ke kanan dan ke kiri. Menoleh dilakukan sampai kira-kira searah dengan bahu. Menoleh dilakukan sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Oke. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepada kita semua. Nah, untuk tugas halaman 47 sampai 49 di buku paket. Thank you, terima kasih. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan tetap semangat meski belajar di rumah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.